berdoa. Mungkin bisa jadi di keluarga kita, bininya maaf ikut rajin ikut pengajian, lakinya disuruh sholat ya kan, ya hobinya kedua, hobinya nongkrong di perapatan, bininya rajin sholatnya, bahkan guru ngaji. Ini aja cerita sama kamu lapor, minta tolong sama Ustaz, ngaku, aku tuh bingung yang dengan laki aku. Aku di rumah disuruh ngajar ngaji, laki aku dan gue disuruh sholat, lagi disuruh sholat kaki lagi. Bingung aku dan mama Yesus nanti aku lagi. Karena kita manusia kita memang dapat merubah seseorang. Kita tidak baca merubah seseorang yang buruk jadi baik. Baca. Kenapa? Karena itu hak Allah. Allah yang punya hak, Allah yang punya kuasa. Inna Allaha la yahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah bukan kepada orang-orang yang kau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Jadi hidayah itu hak Allah. Sekarang pertanyaannya masalahnya di kita tidak tahu. Wong ini rusaknya aku memang karena takdir Allah, mana itu kita tidak tahu, mana dia ke depannya itu kita tidak tahu. Makanya kita disuruh berusaha menjaga diri dan selalu harus mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Agar apa? Agar kita ini selalu terarah. Jangan jadi dia sampai ngomong kami katakan seperti itu. Bisa yang pasti kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Jangan kaget gara-gara suami tidak sholat, tadi mengajar ngaji tidak ajar lagi, jangan. Ini kalau kita ada ilmu, ajarkan, belajar. Jangan kaget ngaji, itu kadang maaf, saking cintanya dengan suami tadi ya, suami tidak sholat, dulu bininya tidak sholat, tadinya rajin tidak sholat, jangan. Kalau yang dulu jangan dicontoh, yang baik contoh, nasihati. Kalau kita urusan dinasihati, udah tampil marahkan kebalan kadang di rumah itu kan. Nyuruh laki sholat karena aku marah. Ya sudah, yang pasti kita manusia ini ngomong aja, kasih tahu. Masalah selanjutnya hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yakinlah, ketika kita berdoa bermunajat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Allah pasti akan mengabulkan doa. Ataupun paling tidak kita tidak dituntut dari sama Allah, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita masuk surga, lakinya masuk neraka, lakinya protes misalnya gitu kan, sama malaikat. Lihat mana bini aku? Bini kau di surga, apa aku di neraka? Itu kan bini aku di dunia, harusnya kan sama-sama. Oh, tidak main itu. Kau dulu ketika di dunia, ibadah beda. Kau dah ibadah, bini kau yang ibadah. Kau dah. Ya sudah kau tinggal di sini di neraka. Protes dia, protes lagi. Bini aku dulu, jangan nasihati aku. Aku hobinya apa istilahnya tadi juga, hobinya maaf ngobat, mungkin minum-minuman. Bini aku udah nasihati aku. Makanya aku main harus kan bini kan nasihati aku cukup sebagai suaminya misalnya gitu ya. Bisa jadi seperti ini. Maka kali itu sekali lagi bersama-sama. Kita bersama-sama untuk kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sekali lagi menjaga akhlak kita. Akhlak kita harus baik. Karena kalau kita ibadah bagus, akhlaknya tidak bagus, maka Allah belum akan berikan surganya buat kita. Surga belum Allah berikan buat kita. Kenapa? Karena kita baru ibadah tapi akhlaknya bagus. Aplikasi dari ibadah. Sekali lagi, jadi ketaatan kita ibadah bagus, akidah kita ibadah itu dilihat di dalam keseharian kita. Dilihat di keseharian kita dengan apa akhlak tadi, kelakuan. Sholat tapi kelakuannya tidak bagus, berarti sholat belum membentuk diri kita menjadi orang-orang yang baik, belum terbentuk. Berarti di situ kita belum timbul rasa muraqabatullah, rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita sudah selalu dekat kepada Allah, maka insya Allah kita akan merasakan muraqabatullah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan ini, ya Allah, mana kali orang ini ditanya oleh Allah perbuatan aku ini. Ketika
Ketika kita akan melakukan ini, ya Allah, maka ketika Allah bertanya akan ini, takut kita. Ketika kita tidak sholat, bersibuk dengan dunia, kita akhirat di dunia, tidak sholat, mana ya Allah kalau kita akan ditanya, kemana baik waktu kau kembali di dunia, hidupnya 8 jam, ibadahnya kemana? Mana ya Allah takut. Akhirnya ibadahnya selalu. Kalau kita sudah kebutuhan dari timbul, maka insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Nah, untuk menimbulkan rasa muraqabatullah ini tadi bagaimana? Ya tadi dengan sholat. Selain dengan ibadah sholatnya, amaliyah sholatnya, jangan lupa juga banyakkan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan kita. Karena kan sholat itu kan ada waktu-waktunya, Pak. Ketika mungkin masuk waktu sholat, nah yang banyak kosong itu kan di luar sholat. Nah inilah yang terkadang syaitan ini masuk. Di luar sholat itu syaitan masuk. Di waktu sholatnya terkadang syaitan tidak masuk. Ini kemudahannya. Padahal kita kalau Allah aku sudah lupa. Syaitan itu masih masuk. Lagi sholat Allah Akbar mulai datang di otak kita. Kemarin aku ini salah kunci. Itu syaitan masuk lagi sholat. Apalagi kita tidak sholat. Maka oleh karena itu mana bentengnya zikrullah. Banyak zikir kepada Allah. Ingat selalu kepada Allah. Kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat banyak kalimat-kalimat thayyibah. Apa bukan kata-kata ya? Kalau ibu ditanya, coba ibu sebutkan kalimat tahlil. Tahu tak bu? Kalimat tahmid. Kamu mikir ya, mana yang itu kadang kita dah tahu sebutannya, tapi namanya apa bingung. Namanya apa bingung katanya. Makanya selalu kita ingatkan. Selain kita nyebut, jangan lupa juga ucapan apa ini. Jadi kita lebih bisa mengajarkan sama anak kita. Ayo nak, coba nak sebut kalimat tahlil. La ilaha illallah. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Syahadatain, mulai gitu. Diam disebut syahadatain. Ini suatu anak-anak kita. Kami kita ada kajian di KPPA dari kami sering. Makanya kalau di kami setiap Rabu kita harus selalu praktek sholat dan pengulangan yang seperti ini. Sepele bu, tapi subhanallah ini penting. Dari awal. Ketika dia syahadat dari mana saat itu, kita bimbing. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Aku bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Allah. Sebut kalimat salawat Nabi. Siapa bingung kan? Tidak tahu di mana salawat Nabi. Salawat Nabi ketika sholat itu kan ada salawat Nabi juga. Kalau yang pendek, Allahumma salli ala wa ala ali Muhammad. Ada yang nak pakai sayyidina salawat silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau pakai sayyidina pakai kalau. Jadi terkadang pakai sayyidina depannya baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi harus pakai kalau. Jadi harus istiqomah, jangan pelin-pelan dalam kehidupan ini. Jadi kalau nak pakai sayyidina pakai kalau sayyidina, kalau tidak kalau. Jangan digabung-gabung perlu. Diajarkan. Mengingatkan kita bersama sholawat Nabi. Karena kita ini Pak Bu, kita mengharapkan dari ibadah kita untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Amalia-amalia kita perlu harus selalu mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Perlu. Maka itu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasul? Tentunya kita harus dulu kenal dan dikenal oleh baginda Rasulullah. Kenal dan dikenal. Jangan kita kenal baik sama Rasul, tapi kita tidak dikenal oleh Rasulullah, tidak dikenal dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga, ada. Dalam riwayat juga ada
seorang laki-laki yang saat itu berjalan bertemu dengan Rasulullah SAW. Saat bertemu berpapasan berharap pada diri bersama. Ketika berjalan papasan mendadak ditegur, lewat baik. Kamu lah ibu-ibu misalnya gitu kan, jalan ketemu kawan, tidak ditegurnya, mengharap itu tadi ditegur, ditegur. Kita tahu urus Pak RT, lewat depan kita, berharap ditegur sama Pak RT. Mana misalnya, lewat baik, aku tiap hari nyumbang, padahal kalau ada undangan atau acara nyumbang, kesel bila gue. Ya karena selama ini kan mungkin ketika nyumbang itu tidak tahu Pak RT, jadi tidak tahu. Oh ini ternyata yang kalau ngasih sedekah, oh ini yang kalau ngasih infak. Kamu carinya kan, ada minuman kan mungkin Pak RT tidak tahu siapa yang ngasihnya kan. Akhirnya ketika papasan tidak tahu. Memang ada tidak tahu, kita dulu mengenalkan paling tidak. Mengenalkan diri kepada Pak RT. Pak RT juga sama dengan kalau kita bukan kenal dan dikenal oleh baginda Rasulullah SAW, karena kita kan tidak semasa jauh. Bagaimana caranya? Caranya banyakkan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita banyak bersalawat kepada Nabi, maka insya Allah Nabi akan kenal dengan kita. Dan ini selalu kita jaga karena Allah sendiri mengatakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Nah kita malas, mulai kita harus banyak bersalawat. Maka itu menutup kegiatan subuh kita. Mari kita bersama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat itu dulu, ibu ya. Apa ya? Apa kalau dari pengajian apa kalau itu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bareng-bareng Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam melakukan amalan-amalan soleh sesuai dengan
perintah Allah Subhanahu wa taala buat kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada. Ini sekali lagi harapan kita, rojak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini ditempatkan oleh Allah di jalan orang-orang yang selalu istiqomah dalam ibadahnya. Maka oleh karena itu syukur kita sekali lagi kepada Allah, karena kita saat ini diberikan kesempatan waktu untuk kita bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat subuh berjamaah ini. Dan tentunya dari jamaah ini kita pun tak lupa selalu mendoakan saudara-saudara kita atau bahkan keluarga kita sendiri yang saat ini mungkin belum tergerak, belum terbangun untuk melakukan sholat subuhnya. Kita pun selalu mengajak, yuk mari sholat subuh. Bangunkan keluarga-keluarganya, istri bangunkan suaminya, suami bangunkan istrinya, orang tua bangunkan anak-anaknya. Bisa jadi anak-anak membangunkan orang tuanya untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena kita tahu yang namanya sholat ini merupakan satu kepentingan buat kita. Ketika kita mengaku kita ini seorang muslim, maka tugas utama kita bagaimana kita harus selalu menjaga sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sungguhnya sholat ini merupakan kewajiban bagi kita ketika kita mengaku diri kita seorang muslim. Dan sholat ini juga merupakan salah satu wasilah syukur kita kepada Allah. Sekali lagi, ibadah sholat yang kita lakukan ini juga merupakan salah satu wasilah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang Allah berikan kepada kita. Semuanya. Kita tahu banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Saking banyak yang kita manusia yang tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kita mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, la tuhsuha, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sebagai makhluk Allah yang dhaif saat ini, kita tak perlu menghitung-hitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka tetapi bagaimana kita bersama-sama berupaya, berusaha, berbuat, mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan untuk kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Inilah tugas kita bersama. Mempergunakan nikmat Allah sekali lagi untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan untuk kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Karena jika kita lalai dari ini, tidak mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Ibrahim yang kita semua sudah hafal insyaallah, dikatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Sebaliknya, ketika kita kufur lalai dari mempergunakan nikmat Allah ini, maka Allah pun mengingatkan kita, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sekali lagi sayang dengan kita. Allah cinta dengan kita manusia. Allah tidak menginginkan diri kita ini, umatnya Nabi Adam ini, nantinya menjadi temannya syaitan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panduan, memberikan kepada kita arahan dan sekaligus memberikan kepada kita sosok suri tauladan yang harus kita jadikan contoh dalam kehidupan ini. Agar apa? Agar kita manusia ini dalam kehidupannya terarah selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa kita dalam
suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami, arahkanlah kami di jalan-Mu yang lurus. Jalannya siapa? Jalan orang-orang yang Kau berikan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat, dan bukan pula jalan orang-orang yang Kau murka. Itu mengajar kita selalu dalam suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah selalu kita baca agar kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini Bapak Ibu, sekali lagi manusia ini terkadang kita sering lalai, sering lupa. Diingatkan saja terkadang kita masih galak lupa, apalagi kalau ada yang mengingatkan, masih galak. Dan sebagaimana hadis baginda Rasulullah SAW, al-insanu ma'al khata wal nisyan. Kita ini tempatnya salah dan lupa. Maka oleh karena itu kita selalu perlu berada dalam suatu majelis-majelis ilmu seperti ini. Untuk apa? Untuk kita selalu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Untuk selalu mengingatkan, saling tegur, saling ajak kepada kebaikan, itu perlu sekali. Karena kita hidup ini dapatnya hidup bebek. Terkadang kalau kita benar Pak, ketika keluar ternyata apa yang kita perbuat itu salah. Salah ternyata. Ada yang mengingatkan kita, bersyukur kita. Ketika kita salah, ada yang mengarahkan kita kepada kebaikan, kita harus bersyukur. Ini kan terkadang lupa, galak salah hukum kita. Diingatkan wong salah, diingatkan malah. Iya. Nah, kalau masih muda baru kemarin belajar nanti kita wong ditanya kan. Biasanya adik kita biasanya galak itu, jangan seperti ini. Bahwa Ta'ala itu mengatakan unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, tapi jangan kita lihat siapa yang katakan. Jadi lihat omongannya, isinya. Kalau memang itu bagus, baik untuk kita, yang baik lakukan. Tapi kalau memang buruk, ya kita tahu. Jangan kita lihat siapa. Oh, ini budak kemarin baru belajar kemarin. Jangan. Pokoknya selagi bagus ya bersama. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu cinta Allah kepada kita. Sekali lagi ini merupakan salah satu cinta Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita dari kesalahan-kesalahan kita, berarti Allah masih sayang sama kita. Kenapa? Tadi kan dikatakan di Allah, Allah tidak menginginkan kita manusia umatnya Nabi Adam ini masuk ke dalam neraka Allah menjadi temannya syaitan. Makanya alhamdulillah Allah utus kita, utus orang untuk menjadikan penasihat-penasihat yang memberikan mau'izatil hasanah, mengarahkan kita kepada kebaikan. Allah yang mengutusnya. Maka karena itu bersyukur kita. Kalau masih ada nasihat yang menasihati kita, kita malah takut Bapak Ibu. Kalau tak kata orang yang negur kita, tak kata orang yang ngajak ngomong kita, ngakulah aku minta dalam seminggu ini, tak kata dia negur orang. Jadi pengajian dalam ngobrol gitu kan, tak tahu dalam seminggu ini kok didiamkan orang ngaku, apa-apa harus salah, misalnya gitu kan. Ternyata aku digoyak, orang negur aku misalnya gitu kan. Jadi didiamkan sengeh-sengeh kita takut. Ketika tidak ada orang yang mau mengingatkan kita, mengajak kita kepada kebaikan, kita takut. Ini kan sekarang maaf kita galak protes sama Allah. Ya Allah, aku ini ibadahmu selalu terjaga. Sholat 5 waktunya bagus. Ngapa kok rezeki aku seratian ya Allah? Rezekinya seret kata kita, kata kita manusia. Rezeki itu tak susahnya. Ada kawan aku yang di sana itu sholat tak pernah, tapi kok rezekinya banyak terus. Banyak rezekinya bukan, ngalir terus rezekinya banyak. Nah yang seperti ini Bapak Ibu seharusnya kita kasihan. Banyak rezeki, tapi dia tidak ibadah. Takut gitu. Kenapa? Karena bisa jadi maaf, naudzubillah kita ini digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang sombong. Yang ketika dinasihati tidak mau dengar lagi, tidak
tidak mau menerima nasihat uang tadi, gawe nak marah, dinasihati marah, dinasihati marah. Nah ini yang malah kita takut. Kenapa? Karena mungkin Allah sudah gede kalau masuk ini dengan kita. Lah kesal sama kita ya. Dikasih tahu sama si fulan, bisa dikasih tahu sama wong tuanya. Nah jangan main ini nah, kalau itu jangan sibuk dengan dunia lain. Buat itu persiapan bagi untuk hari esok. Kalau lagi nanti ada biar apa aku. Nah, sekali dinasihati oleh yang lain, baik itu dari itu. Dinasihati lagi dengan yang lain, baik itu dari itu. Akhirnya apa? Wa yamuddulum fi tughyanihim ya'mamun. Allah diamkan dia dalam kesesatan. Lakulah lakukan sehendak semau di dunia ini. Silakan. Kalau tak ibadah lagi sama aku. Kalau bahasa kita coba ya. Didiamkan sama. Nah ini kita beri. Wa yamuddulum fi tughyanihim ya'mamun. Didiamkan Allah dalam kesesatan. Asik dunianya, tapi nanti tak kalah kembali kepada Allah, dia akan menangis. Ya. Menangis tak kalah kembali kepada Allah. Kenapa? Karena setiap perbuatan yang dilakukan di dunia, semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dimintai pertanggungjawaban. Dan yang takutnya tadi kami katakan di awal, ketika di dunia ini kita ini termasuk wong termasuk wong yang ini yang kita takutkan. Padahal Allah sudah jelas-jelas mengingatkan kita. Setiap kalau membaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Allah ingatkan kita. Buat persiapan dulu untuk hari esok. Apa? Bukan berarti kita tidak boleh menikmati dunia. Boleh. Sekarang musim bola, bukan kita tidak boleh nonton bola, kita hobi bola, nonton bola, tapi jangan lupa ibadah. Yang hobi nyanyi silakan nyanyi, tapi jangan lupa ibadah. Yang tidak boleh itu nonton bola, nyanyi, tidak sholat, itu yang bahaya, itu yang tidak boleh. Iya, karena capek nonton bola, malam itu, lu keluar dari luar sampai sekarang dia belum bangun. Nah, jadi yang sekarang belum bangun, jangan lupa bangunkan, dengan suara ini bangunkan. Jangan sampai kata subuhnya lewat, subuhnya lewat. Kenapa setiap waktu yang kita lewatkan itu tidak akan bisa terulang kembali lagi, tidak bisa terulang. Lantar di ala ayyamul lati madat dalam Quran, tidak akan bisa kembali lagi sesuatu yang sudah berlalu lewat. Nah, kita takut kita berlalukan waktu ini, tapi dalam kondisi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu sekali lagi kita selalu menjaga, memperhatikan bagaimana diri kita saat ini, bagaimana ibadah kita sekali lagi. Kalau ibadah kita sudah bagus, selanjutnya bagaimana akhlak kita, bagaimana tingkah laku kita kepada sesama manusia. Ini juga harus bagus. Ibadah bagus, sholatnya bagus, akhlaknya juga bagus. Makanya dikatakan itu hablum minallah bagus, hablum minan nas bagus. Dan Allah sendiri mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Aman beriman kepada Allah bagus dibuktikan dengan apa? Ibadah kita, sholat kita bagus. Selanjutnya apa? Wa amilus shalihat. Perbuatan kita, akhlak kita juga harus bagus. Pak Ustaz ada tetangga waktu itu sholatnya bagus, sholat 5 waktunya dapat rajin, sholat 5 waktunya belum sholat. Tapi kok masih galak ngomong gitu. Misalnya kalau di sini ada kasih, ibu-ibunya ada kasih, bapak-bapaknya ada kasih, insya Allah. Ngapa boleh? Berarti dia cuma mau sholat. Yang salah bukan sholat, uangnya, pribadinya.
Karena kan jelas bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah ini ada berbuat sholat tapi masih melakukan kamu munkar. Kalau untuk sendal wong, ngikut apa kata Ustaz, membela yang bagus-bagus tidak punya buru-buru. Ini apa nih? Dari rumah bawa sendal buru, ke masjid tukar, dari rumah bawa sendal buru sampai masjid tukar nih. Tanya kan? Tapi insyaallah sini dah. Jadi seperti itu sekarang. Kita perhatikan benar-benar ibadah kita kepada Allah. Dan sekali lagi selain ibadah, jangan lupa akhlak kita, tingkah laku juga harus kita selalu. Ini kan kadang maaf ada di antara kita ini, di antara keluarga kita atau mungkin masyarakat kita ini, dia mengatakan di awal ibadahnya bagus, tapi akhlaknya dengan tetangga tidak bagus, silaturahminya tidak kalah. Kadang hanya kelompok-kelompok dewek baik, kalau tak dengan simpulan tak kalah tuh. Kalau disuruh ini tidak kalah. Nah, jangan sampai seperti itu.